Oke, selanjutnya kita ke macam-macam himpunan. Nah, jadi himpunan itu ada bermacam-macam gitu ya teman-teman. Nah, yang pertama kita ke himpunan bilangan. Nah, himpunan bilangan ini terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama yaitu himpunan bilangan asli. Nah, kalau himpunan bilangan asli berarti elemen atau anggota himpunannya ya berarti merupakan bilangan asli. Nah, teman-teman pasti udah tahu lah ya, himpunan bilangan asli atau bilangan asli aja deh gitu. Teman-teman pasti udah tahu. Nah, di mana bilangan asli itu dimulai dari 1, terus dilanjutkan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sampai seterusnya. Jadi kalau misalkan ada banyak bilangan gitu ya, pastinya kan cukup panjang ya, dan capek gitu kan kalau kita nulis. Nah, jadinya supaya mempersingkat halaman gitu ya, maka ya, kita tinggal tambahin titik-titik gitu ya. Nah, di mana titik-titik ini menandakan dan seterusnya. Nah, gitu ya. Nah, terus yang kedua adalah himpunan bilangan cacah. Nah, himpunan bilangan cacah berarti ya himpunan yang terdiri dari bilangan cacah gitu pada anggota kelompoknya gitu. Nah, di mana bilangan cacah itu dimulai dari 0. Nah, lanjut ke angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya gitu ya. Jadi, kalau himpunan bilangan cacah, nah biar gampang kita ambil inisial gitu ya, atau awal dari kata cacah gitu, yaitu C gitu, supaya mudah tuh kita mendefinisikan, oh C ini adalah bilangan cacah nih gitu ya. Jadi bebas nih mau kalian buat namanya seperti apa gitu, asalkan ya kalian bisa mudah ingat gitu, oh ini C-nya bilangan cacah nih gitu. Kalau misalkan kalian buat H juga nggak masalah, atau A juga nggak masalah gitu ya. Tapi biasanya kalau penamaan himpunan itu diambil dari uh, huruf awalnya gitu. Kalau ini misalkan ini C, ya berarti ini C gitu. Kalau ini A, berarti ini A gitu ya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah himpunan bilangan ganjil. Nah, di sini berarti anggota atau elemennya itu adalah bilangan ganjil gitu. Nah, di sini kita ambil huruf J ya teman-teman. Kenapa? Karena di sini ada bilangan genap. Nanti takutnya ini ada yang sama gitu ya. Jadi kita ambil yang J aja. Nah, di mana J di sini adalah anggota himpunannya terdiri dari bilangan ganjil. Yang dimulai dari 1, terus ditambah 23, ditambah 25, ditambah 27, ditambah 29, sampai seterusnya. Gitu ya. Nah, sedangkan himpunan bilangan genap, di sini kita baru ambil huruf kapitalnya di awal, yaitu G. Nah, di mana dia itu ya dimulai dari 2 gitu ya. Terus ditambah 24, ditambah 26, ditambah 28, ditambah 2, 10, sampai seterusnya. Gitu ya. Lalu ada juga himpunan bilangan prima. Nah, himpunan bilangan prima ini ya kita ambil simbolnya yaitu P di awal kata prima, dan juga bilangan prima itu dimulai dari 2 gitu ya. 2, 3, 5, 7, terus 11 gitu ya. Terus 13 sampai seterusnya gitu ya. Nah, terus yang keenam adalah himpunan bilangan kuadrat. Nah, himpunan bilangan kuadrat berarti anggota himpunannya kita kuadratkan gitu ya. Nah, di sini kita ambil dari bilangan asli gitu ya, teman-teman. Jadi ya 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, sampai seterusnya. Di mana 1 kuadrat itu adalah 1, 2 kuadrat adalah 4, 3 kuadrat adalah 9, 4 kuadrat adalah 16, sampai seterusnya. Gitu ya. Jadi kita ambil di sini awalan dari kuadrat, yaitu K. Gitu ya. Nah, itu untuk jenis yang pertama gitu ya dari himpunan. Nah, selanjutnya kita ke himpunan kosong. Nah, himpunan kosong itu apa sih gitu ya? Jadi, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki elemen atau anggota himpunan gitu ya. Jadi ya kosong gitu, nggak ada anggota himpunan yang masuk ke dalam kelompok tersebut gitu. Jadi notasinya adalah kurung kurawal aja atau angka 0 tapi dicoret gitu. Artinya dia himpunan kosong. Nah, contohnya A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, seperti yang kita tahu,
ya himpunan bilangan asli itu dimulai dari 1. Nah, kalau kurang dari 1, berarti dia bukan merupakan bilangan asli. Nah, karena dia tidak termasuk ke dalam anggota himpunan A, maka ya dia kurung kurawal atau himpunan kosong. Gitu ya. Terus ada himpunan terhingga. Nah, himpunan terhingga ini adalah himpunan yang memiliki banyak anggota yang terbatas. Nah, untuk contohnya, misalkan ada himpunan A, adalah himpunan bilangan asli kurang dari 5. Berarti batasnya di sini adalah kurang dari 5, gitu ya. Nah, karena di sini himpunan bilangan asli, berarti kita fokus ke sini. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4. Nah, 5 di sini nggak masuk gitu. Kenapa? Karena 5 ini bukan kurang dari 5, tapi 5 sama dengan 5. Makanya batasnya itu sampai 4 aja. Terus ada B adalah himpunan bilangan ganjil di antara 3 dan 11. Berarti di antara 3 dan 11. Berarti 3-nya di sini nggak masuk ke dalam bilangan ganjil, sekalipun 3 ini merupakan bilangan ganjil. Itu juga dengan 11. Berarti kita akan cari bilangan yang lebih besar dari 3 dan kurang dari 11. Nah, berarti untuk bilangan ganjil, berarti di sini 3-nya nggak masuk, berarti di sini dimulai dari 5, terus 7, 9, terus ditambah 2 kan 11. Berarti dia nggak masuk. Berarti kita ambil 3 angka ini. Berarti 5, 7, 9 gitu. Dan jangan lupa dikasih kurung kurawal. Nah, terus ada juga himpunan tahingga. Nah, kalau himpunan tahingga berarti banyak anggotanya memiliki tak terbatas gitu. Jadi contohnya, misalkan ada A adalah himpunan bilangan asli minimal 8. Nah, kalau minimal 8, berarti angka 8 itu masuk ke dalam himpunan bilangan asli, gitu. Nah, berarti kita mulai dari 8, terus dilanjutkan dengan 9, terus dilanjutkan dengan 10, karena dia bilangan asli, terus 11, sampai seterusnya. Nah, sampai seterusnya di sini adalah tak hingga bilangan. Nah, gitu ya, artinya tak terbatas, gitu. Terus ada juga B adalah himpunan bilangan prima lebih dari 7. Berarti kalau bilangan prima, berarti kan lebih dari 7 ya. Berarti kan dia itu dimulai dari 11 ya. Nah, 11, 13, 17, 19, sampai seterusnya. Nah, sampai seterusnya ini menandakan kalau bilangan ini tuh tak hingga banyaknya, gitu, atau tak terbatas. Dan yang terakhir adalah himpunan semesta, di mana himpunan semesta ini adalah himpunan yang memuat semua anggota. Jadi simbolnya di sini adalah S gitu ya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ketemu S gitu ya di himpunan gitu. Nah, itu menandakan kalau dia adalah himpunan semesta, di mana semua anggota himpunan tersebut ya masuk ke dalam S tersebut gitu. Nah, jadi contohnya di sini adalah misalkan ada himpunan A, dia terdiri dari 3, 5, dan 7. Nah, dari sini kita bisa menamakan himpunan semesta untuk himpunan A, yaitu bilangan ganjil kurang dari 10. Jadi bilangan ganjil kurang dari 10 kan 3, 5, 7 kan. Dan juga bilangan prima kurang dari 10. Oke, ini ada yang kurang ya. Ini kurang dari 10 dan lebih dari 2. Atau gini, bilangan prima di antara 2 dan 10. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan dia kurang dari 10, artinya angka 2 di sini masuk ke dalam bilangan prima, gitu kan. Nah, gitu. Makanya bilangan prima kan dimulai dari 2 ya. Nah, gitu ya. Jadi, ini tuh bisa didefinisikan dengan himpunan seperti ini, gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada bilangan ganjil kurang dari 10, ada bilangan prima kurang dari ada bilangan prima di antara 2 dan 10, maka ya dua himpunan ini adalah himpunan semesta. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Atau bisa juga gabungan dari A dan B, gitu. Nah, ini nanti aku bahas di video berikutnya gitu ya teman-teman, supaya teman-teman bisa lebih memahami lagi terkait dengan himpunan semesta, gitu ya. Oke, itu dulu penjelasan mengenai macam-macam dari himpunan.